Halo semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang hari ini saya nggak bahas amulet secara spesifik ya, tapi karena banyak pertanyaan, terutama saat ini di sosial media banyak yang nanya ke saya, follower-follower baru, soal di zaman sekarang nih, di era modern ini, memangnya sejauh apa sih amulet bisa ngebantu seseorang? Nah, di sini saya akan sharing langsung dengan cerita dari salah satu teman saya sendiri. Jadi teman saya ini juga saya mengenal dia dari zaman saya masih jadi aktivis di wihara. Nah, saya tahu dia itu ketika kita masih sama-sama satu pekerjaan, satu tugas ya. Bukan pekerjaan di kantor, tapi pekerjaan di sosial, di kehidupan sosial, seperti misalnya aksi-aksi kemanusiaan dan sebagainya. Saya kenal sama dia cukup lama, dari dia masih bujang sampai dengan sudah menikah, sudah punya anak. Di sini ada hubungannya sama cerita amulet apa? Karena dulu waktu saya masih baru kenal dia, masih awal-awal kerja ngerjain bareng-bareng gitu ya, itu memang kita pun belum pakai amulet, dan dia pun nggak ada kenal-kenal sama amulet waktu itu. Tapi seiring berjalan waktu, ketika dia sudah menikah dan dia lebih sering sharing sama saya masalah-masalah yang dihadapi di dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya maupun urusan-urusan yang lainnya gitu. Nah, tapi kurang lebih masalah yang dihadapi adalah di pekerjaannya, di karir. Ketika seseorang sudah menikah, hal yang paling berpengaruh besar adalah soal keuangan, adalah soal pekerjaan. Saya sudah merekomendasikan dari lama. Dia kan ada beberapa amulet nih. Saya bilang pakai amuletnya. Jadi jangan cuma didiamin aja gitu. Toh kan kamu juga perlu untuk pekerjaan, gue bilang gitu. Terus dia akhirnya coba dan dia mulai mempraktikkan baca kata, baca parita. Nah, satu hal yang kita bisa lihat dari pengalaman teman saya ini adalah di era modern ini, yang mana pekerjaan juga banyak dengan menggunakan komputer, dengan teknologi yang semakin canggih, ada dua hal yang nggak hilang, yaitu kebiasaan manusia, ya, keserakahan, kebencian, dan juga masalah-masalah yang berhubungan sama gangguan-gangguan dalam pekerjaan. Jadi di dalam pekerjaannya itu, hal yang bisa berpengaruh dalam keberhasilan dia adalah pertama, lingkungannya. Ketika lingkungannya itu mau semodern apapun zaman sekarang, pasti ada aja orang yang membenci, pasti ada orang yang tidak menyukai, dan ujung-ujungnya mengganggu kita, baik menggunakan hal-hal yang sifatnya politis maupun hal-hal yang tidak terlihat. Dan di zaman modern ini jangan salah sangka, semakin gila orang menggunakan media-media yang tidak terlihat. Bukannya zaman makin baju makin hilang, tapi makin banyak orang-orang yang menyerang dari belakang. Itu pun sudah saya lihat tidak hanya dari pengalaman teman saya ini. Ada lagi kenalan saya yang kerja di perusahaan FMCG besar di Indonesia. Kalau teman-teman dengar pasti tahulah perusahaan apa, karena perusahaan ini juga sudah punya produksi internasional. Nah, FMCG itu fast moving consumer good ya. Jadinya makanan-makanan yang cepat perputarannya gitu. Nah, karirnya itu pun diserang gitu di kantornya oleh orang-orang pesaingnya. Kalau ada orang yang bilang zaman sekarang udah nggak ada gituan, zaman sekarang udah mana ada sih di era modern kayak gitu-gituan, itu karena dia nggak pernah ngerasain. Kenapa dia nggak ngerasain? Karena pertama, prestasi dia biasa aja di kantor, berarti sampai orang nggak ada yang ngiri. Dan juga kedua, jabatan dia belum tinggi-tinggi amat, makanya belum banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk berbuat demikian. Sementara hal yang saya lihat adalah dari pengalaman nyata orang-orang di sekitar yang posisinya ya udah lumayan, ya, yang mungkin prestasinya pun oke, karena di perusahaan FMCG yang tadi saya bilang itu dia itu baru pindah dari cabang lain, dioper ke tempat baru langsung jadi pimpinan. Artinya kan karirnya bagus gitu. Itulah yang bikin orang jadi sirik, orang jadi ngiri. Nah, hal-hal kayak begini kalau orang sudah mengalami di dunia nyata, baru dia akan percaya. Saya tidak menganjurkan untuk sekedar percaya dan takut gitu, tapi kita harus mempunyai langkah untuk jaga-jaga. Seperti teman yang saya bilang tadi ini, dia pakai amulet. Nah, amulet itu udah kasih jalan buat dia. Ketika dia ada masalah di perusahaan lama, dia dapat lagi pekerjaan baru, ya. Karena waktu itu dia benar-benar butuh uang gitu, butuh uang, jadi dia dapat pekerjaan baru, dapat nih, terus kerja. Tapi ada lagi masalah di perusahaan baru. Gak cuma sekali dia ditolong, dapat lagi pekerjaan di perusahaan lain yang mana bayarannya masih oke lah.
karena saat itu dia masih butuh uang. Kenapa dia butuh uang? Karena dia punya anak kedua yang baru lahir. Nah, itu lagi-lagi beban tanggung jawab ekonomi kan. Disitulah kita lihat bahwa amulet ini sudah membantu dia, memberikan banyak opportunity, banyak kesempatan bekerja. Tapi kadang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa berhasil atau enggak adalah kembali ke kemampuannya dia juga. Dia mampu enggak bekerja dengan baik di perusahaan itu? Dia mampu enggak memenuhi target ataupun KPI yang diberikan oleh atasannya? Jadi amulet itu membantu kita dalam memberikan kesempatan segala macam, tapi kita bisa nggak jalaninnya? Makanya kadang kalau orang nanya, bro kalau pakai amulet ini, pemula ya, banyak kan nanya kayak gini, bro kalau saya pakai amulet ini bisa sukses nggak? Lah, amulet itu membantu Anda, tapi bisa sukses apa enggak? Banyak faktornya. Salah satunya adalah diri Anda sendiri, bisa nggak, punya kemampuan atau enggak gitu. Itu adalah hal yang penting. Jadi kita belajar dari kasus-kasus yang saya sudah sebutin tadi, yang kemana teman saya sudah dikasih kesempatan berapa kali, tapi tetap bermasalah terus di kerjaannya. Artinya dia tidak bisa beradaptasi sama pekerjaannya. Mungkin kemampuan sosialnya dia ataupun kemampuan menangani politisnya dia itu kurang oke gitu. Nah, makanya sebelum kita bertanya bisa berhasil dan sukses atau enggak, pastikan dulu kesempatan yang diberikan oleh guru lewat amuletnya sudah kita maksimalkan dengan baik. Caranya gimana? Caranya kita banyak belajar, misalnya cara komunikasi, cara menangani masalah-masalah politik di kantor, ataupun cara berkembang untuk berjualan kalau kita sales, atau cara kita mengatur manajemen kalau kita bagian back office. Tentunya kan kita harus upgrade dirinya kita, jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi dengan zaman semakin maju, bukan hal-hal spiritual kayak gitu yang hilang, tapi justru pikiran kolot kita yang hilang. Karena banyak orang yang beranggapan dengan pikiran kolotnya itu berpikir kalau gue udah di posisi ini aman. Ya nggak gitu, itu pikiran kolot. Kamu harus upgrade diri terus, kamu harus belajar terus, kalau nggak kamu akan disingkirkan. Nah, itu adalah pikiran yang harus dikembangkan. Jadi zamannya semakin maju, pikiran kayak gini yang harus dikembangin, bukan pikiran yang berpikir, oh kalau gue udah di posisi ini gue udah aman, dan akan selalu seperti itu. Nggak ada posisi yang selalu bisa bertahan seperti itu gitu, karena zaman terus bergerak maju. Kalau kamu ketinggalan ya bye bye. Nah, ini adalah faktor penting yang ingin saya sampaikan. Jadi sebelum Anda bertanya amulet ini bisa bikin saya sukses atau enggak, kalau kamu dikasih kesempatan, kamu bisa nggak memperolehnya, menggapainya? Terus kedua, bisa nggak mempertahankannya? Karena mempertahankan itu jauh lebih susah daripada sekedar menggapai. Ya kan, banyak orang yang sekedar menggapai aja, nggak cuma dalam urusan pekerjaan, tapi dalam urusan percintaan, menggapai aja mereka bisa, tapi mereka nggak bisa mempertahankannya. Makanya sampai muncul istilah, cinta itu dimulai dengan perasaan, tapi dipelihara dengan penghasilan. Sampai muncul yang kayak gitu. Artinya kan apa? Memaintain, mempertahankan itu lebih susah. Jadi pastikan Anda juga berkembang dengan zaman, bukan meremehkan zaman. Ya, kalau kamu berpikir misalnya, zaman sekarang udah ada gitu, nggak ada gitu-gituan, kamu justru jadi merasa lengah gitu. Kamu jadi lengah, kamu beranggapan nggak ada yang bisa jatuhin kamu. Padahal di belakang itu ada orang yang punya niatan buruk, mengganggu kamu dengan cara-cara yang kamu pikir nggak ada gitu. Itu kan berbahaya. Jadi kamu punya kelemahan, tapi kamu nggak tahu kelemahannya itu ada gitu. Kelemahannya itu kamu nggak tahu kelemahan kamu karena kamu nggak percaya. Nah, jadi persiapannya adalah dengan selain bekerja dan belajar tadi, ya kita pakai amulet proteksi untuk jaga diri. Karena amulet proteksi itu untuk jaga diri penting. Kalau kita nggak bisa menjaga diri kita, gimana kita bisa menggapai hal yang lebih? Makanya di zaman semakin modern, justru amulet semakin dibutuhkan. Karena orang semakin egois, semakin nekat karena persaingan yang begitu ketat. Ya, tuntutan biaya hidup, gaya hidup yang semakin maju, yang semakin material semuanya. Makanya itu orang bisa nekat, kita harus menjaga diri baik-baik. Jadi semakin zaman maju, semakin butuh nggak sesuatu untuk menjaga diri? Semakin penting nggak, semakin relevan nggak? Kalau Anda bilang nggak relevan, justru kebalik. Semakin zaman maju, keserakahan, kebencian itu muncul lebih cepat karena orang bisa melihat lewat sosial media. Makanya justru orang akan lebih berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga privasinya di sosial media, bahkan menjaga dirinya dengan cara memakai amulet-amulet perlindungan. Karena ada saatnya orang itu jam-jam tidak beruntung, ada saatnya orang itu jam-jam naas, jam-jam yang kurang oke. Disitulah amulet akan membantu menjaga Anda. Oke, mungkin gitu dulu karena sudah cukup panjang. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.